Halo, balik lagi di Mas Japlan di episode yang selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas jenis-jenis cat, di episode kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya ngecat menggunakan spray can. Check it out! Sebelum kita praktek buat ngecat, seperti yang kita kasih tahu kemarin atau di video sebelumnya, kalau spray can ini termasuk salah satu cat yang lumayan berbahaya untuk pernapasan. Jadi gunakan yang pertama adalah masker. Lalu yang selanjutnya adalah jepit buaya. Jadi bisa gunakan lidi dengan mungkin kepala kabel buat disebutnya, atau kepala buaya. Bilang aja nanti kalau misalnya mau beli bawa ke toko kabel atau toko bangunan, beli kabel buaya yang ukurannya kecil seperti ini buat cat guna. Lalu cat, kalau nggak ada cat nggak bisa nge-repaint. Lalu part yang ingin dicat. Dan yang terakhir adalah styrofoam buat naruh part yang sudah dicat ke sini. Lalu syarat pertama untuk mengecat adalah partnya ini harus bersih dari debu, dari kotoran juga, dari minyak. Jadi ketika sudah dicat nanti hasilnya nggak jelek. Terus bagian orang kalau mengecat menggunakan spray can lebih sering pakai primer, tapi kalau Mas Japlan pakai spray can lebih sering langsung. Tapi kalau misalnya pakai airbrush, ya mungkin untuk hasil terbaik pakai primer. Kenapa harus pakai primer? Karena catnya pasti akan melekat dengan sempurna. Tapi kalau menurut Mas Japlan, kalau udah pakai spray sih hasilnya udah bagus, hasil catnya juga udah lengket banget. Tapi tergantung cara kita ngecat juga ya. Tapi kalau menurut pengalaman Mas Japlan sendiri nggak pernah sampai lecet menggunakan spray can, tapi kalau misalnya pakai airbrush nggak pakai primer, mungkin hasilnya gampang lecet, gampang terkelupas, kemudian warnanya kurang cerah. Tapi kalau itu tergantung selera atau ringkas atau tidak. Kemudian untuk pakai jepit buaya dan tempel di part, di sini ada lubang. Jadi kalian bisa colok kepalanya ini di sini. Karena nanti yang bakal dicat itu pasti part yang di sini kan. Nah, kalau untuk part belakang itu tergantung selera kalian, ini mau dicat atau enggak. Kemudian kalau misalnya partnya kecil, ada tonjolan seperti ini, kalian bisa colok aja di sini atau tempel aja kepala buayanya di sini langsung. Nah, nanti ini tinggal dicat aja. Nah, kalau misalnya partnya begini nih, nggak ada buat dicolok karena semuanya harus di-repaint. Kalau colok sini nggak bisa ya, karena nanti kesini jatuh. Nah, kalian bisa pakaiin di sini double tape, nanti ditempel di lubang di sini. Atau enggak, kalian bisa tempel kepala buayanya di sini. Kemudian dicat. Setelah dicat nanti pastiin kering dulu. Tempatnya dicabut, kemudian pindah tempat untuk ngecat. Hati-hati ya, jangan sampai lecet karena hasilnya mungkin ya bisa jelek. Kemudian tinggal cat saja bagian part yang ada di sini. Oh ya, kalau buat ngecat menggunakan spray lebih aman di luar, karena kalau di dalam partikel debunya itu mencemari ruangan atau ya bisa mengganggu pernapasan juga. Dan yang pasti kalau marah oleh nyokap, bokap, adik, semuanya pasti bakal marah. Jadi lebih aman buat ngecat di luar karena hasilnya bisa lebih bagus. Oh ya, peraturan pertama untuk menggunakan spray can adalah harus di siang hari, harus di cuaca yang panas. Kalau cuacanya mendung, hasilnya mungkin nanti seperti kulit jeruk. Kemudian warnanya tidak merata, lalu mungkin ya bisa ketebelan. Tapi kalau misalnya harinya cerah, hasilnya bisa maksimal. Langkah pertama adalah catnya harus dikocok-kocok dulu biar lebih merata. Kocoknya kalau di sini tulisannya sekitar 1 menit sampai 2 menit. Jadi gimana feel kalian kalau catnya itu udah rata atau belum? Selanjutnya kalau udah siap, udah begini, tinggal pakai masker, kemudian kocok-kocok sampai rata. Pastiin jarak ngecatnya sekitar, kalau Mas Japlan lebih sering 20 mungkin.
mungkin 20 sampai 30 cm biar hasilnya lebih rata. Terus nyemprotnya dari kiri ke kanan, terus spatnya ditutup seperti ini. Kalau misalnya spray mungkin kan hasil yang keluar kan dikit, nah kalau misalnya ini hasilnya lebih banyak jadi lebih lebar. Kemudian kalau misalnya pakai, makanya pakainya harus agak jauh dipakai. Nah, kalau misalnya ngecatnya udah selesai, bisa ditaruh di tempat yang teduh atau bisa langsung tetap dijemur di tempat yang kering tadi. Itu jadi pilihan. Jadi nanti tinggal lihat hasil akhirnya aja, karena ini masih basah dan nggak bisa langsung dipegang ya. Tempat yang hasilnya sempurna mungkin seperti ini. Gimana hasilnya? Jadi tadi udah lihat hasilnya, udah lihat cara nyemprotnya. Jadi sekali lagi kalau mau semprot mungkin jaraknya adalah berkisar 20 sampai 30 cm. Kemudian nyemprotnya dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Kemudian semprotnya sekali-sekali karena biar rata juga. Nah, ketika menyemprot, tempatnya juga diputer-puter. Jadi hasilnya bisa lebih rata lagi. Kalau misalnya udah dicat dan di dalamnya juga dicat, biasanya snap-fitnya itu akan menjadi keras. Jadi di lubang-lubang atau di female atau di male untuk snap-fitnya itu biasanya dikeruk dulu atau dikerok biar dia bisa masuk snap-fitnya seperti biasa. Kalau sudah di repaint, jangan banyak pose karena catnya bisa lecet. Jadi kalau nggak mau lecet, jangan di repaint. Karena peraturan pertama repaint adalah menghasilkan karya. Jadi kalau misalnya udah di repaint, agak jarangin aja pose-posenya dan pilih pose terbaik. Semoga video episode kali ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk berkarya menggunakan Gundam. Dan salam obat-obatan, sampai jumpa di next episode. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa follow IG dan sukai halaman Facebook Mas Cepla. Oke? Salam obat-obatan, bye bye.